Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza kunna wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita menaikkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, yang alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih dapat merasakan. Salawat dan salam senantiasa tersurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya,
dan insya Allah percikan rahmat akan sampai kepada kita yang senantiasa menjalankan syariat-Mu. Bapak Ibu jamaah takziah yang kami hormati, hari ini adalah malam kelima atas meninggalnya ibunda kami, saudara kami almarhumah Ibu Haja Salma Ointu. Untuk itu pada kesempatan ini marilah sama-sama kita buka acara takziah ini hari kelima dalam memperingati meninggalnya almarhumah Ibu Haja Salma Ointu. Sama-sama kita buka dengan membacakan umul kitab surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selanjutnya kita akan mendengar pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Agus Jafar SAG. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي وهو على كل شيء قدير تبارك الذي وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من
Jamaah takziah yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengar kata-kata takziah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ustadz Hamdan Zain. Kepada Bapak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam ini kita dapat bertemu, bertatap muka, serangkaian dengan sama. Kita maklumi malam ini adalah malam yang kelima atas meninggalnya almarhumah Bu Hajah Salma Ointu, istri dari orang tua kita, sahabat kita semua, Bapak Haji Adan Dambea. Almarhumah kita kenal dengan sosok perempuan yang begitu gigih dan ikhlas membantu perjuangan suami, mengawal kepentingan orang banyak. Banyak kebaikan-kebaikan yang telah almarhumah torehkan dalam sejarah kisah hidupnya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah dengan segala kebaikan almarhumah akan kemudian menghadirkan kebaikan-kebaikan untuk almarhumah di alam kuburnya. Amin. Dengan segala kebaikan almarhumah, ya Rabb, ampuni khilaf dan salah almarhumah. Amin. Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi ia di dalamnya. Dan kepada Bapak Haji dan keluarga, anak serta cucu-cucu dari almarhumah, semoga hidayah Allah selalu menaungi keluarga ini. Keluarga tetap istiqomah dengan ketabahan dan kesabaran, menjadikan kematian sebagai rahmat bagi keluarga, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Kita berharap, berdoa semoga keselamatan akan senantiasa bersama kita umat Rasul yang istiqomah dan tawadhu menjalankan ajaran Nabi, yang insyaallah kelak di yaumil akhir kita akan bersama dengan Nabi di jannah Allah yang indah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Haji Adan Dambea yang juga suami almarhumah, yang saya hormati pejabat maupun mantan pejabat yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang mohon maaf tak dapat saya sebutkan seorang demi seorang. Insyaallah kita di tempat ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hidup manusia ini selalu bergulir dari waktu ke waktu. Sejak dari alam ruh berpindah kemudian ke alam kandungan, alam dunia, alam kubur atau alam barzakh, yang kemudian alam akhirat. Semuanya dalam likur waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini menandakan bahwa hidup kita ini tidak ada finishnya. Kalau kita menganggap kehidupan dunia ini selesai ketika ruh dan jasad dipisahkan, mohon maaf, itu adalah awal dari kehidupan di dalam kubur. Kehidupan di dalam kubur akan selesai ketika trompet sangkakala ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, itu awal kehidupan akhirat. Yang kehidupan akhirat kekal dan abadi. Tapi beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah jaminan Allah kepada kita hamba Allah umat Nabi, yang sesaat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan wafat, umatku bagaimana wahai Jibril? Jibril berkata kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa surga diharamkan oleh Allah dimasuki oleh hamba-hamba Allah umatmu Nabi sebelum dimasuki oleh umat lain sebelum umatmu semua itu masuk. Jadi jaminan masuk surga ini sudah ada. Tapi jangan kemudian dia mau masuk surga orang tunggu, tunggu sedikit, masih mau tapis, masih akan ditapis. Walaqad dzarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Al-A'raf ayat 9. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Neraka jahanam itu akan diisi oleh bangsa jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, ada hati tidak menggunakan hati. Sehingga seringkali dalam kehidupan kita dengar sampai hati. Ketika ada ungkapan kok sampai hati, ada bentuk kekecewaan dari seseorang kepada seseorang. Sampai hati nganaan, berarti ada perbuatan yang tidak baik. Sampai hati kok tidak datang kamar, so undang, so telepon, so WA, aku tidak datang. Sampai hati. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, ada mata tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Diberikan ketetapan Allah, ketentuan Allah, pelajaran dari Allah, tidak digunakan untuk memperbaiki hatinya. Walahum adhanun la yasma'una biha, diberikan telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar perintah Allah, panggilan Allah. Maka kemudian kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu tak ubahnya, sehina-hinanya mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari itu. Allah Akbar. Makanya tepat sekali orang-orang tua kita ketika melihat orang yang kafalan, mereka bilang tanja manusia tadi, karena memang ayat Al-Quran berkata begitu. Ketika ada orang punya mata tidak digunakan, hati mereka tidak digunakan, telinga tidak digunakan untuk kebenaran-kebenaran Allah, maka kata ayat seperti itu, mereka tak ubahnya seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Ayat yang bilang orang tua dulu hanya kajian dari ayat itu, tanja manusia tadi itu. Olehnya Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki kehidupan ini, nih oleh-oleh yang ingin saya sampaikan pada malam ini. Kita nih ingin semua kehidupan kita ini baik, betul? Ibu mau kehidupan di dunia ini baik? Ibu mau ketika dikubur jadi baik? Betul. Nah, pulang dari sini mulai renungi. Sengaja Allah pertontonkan nih, ada orang yang wafat, ada orang yang tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya dengar ceritanya dari beliau Pak Haji dan Nabi tadi, almarhumah ini saya rasakan betapa beratnya hati beliau Pak Haji. Mas sarapan bersama-sama dengan Subhanallah, seolah-olah kemudian tidak ada kata-kata perpisahan, ya. Semuanya berlalu begitu cepat. Ini adalah ibrah, pelajaran bagi kita semua. Mau tidak mau, harus ataupun tidak, terima semua ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan kita akan dipisahkan ruh dan jasad kita.
Yang kita lakukan sekarang ini adalah bermuhasabah, menghitung. Saya 41 tahun. Ibu-ibu yang ada di sini ada yang sudah lebih, bahkan ada yang kurang. Kembali dari sini, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung sebelum kalian akan diperhitungkan. Bayangkan Bapak dan Ibu, saat ini kita tidak berada di sini, di dalam kubur. Datang malaikat maut, mulai mempertanyakan satu persatu. Hanya orang-orang beruntunglah hadirin rahmat Allah yang kemudian akan mendapatkan pertolongan yang kemudian meskipun dia berada di dalam kuburnya. Hadis yang sering kita dengarkan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Ketika anak cucu Adam meninggal, 3 amalan, amal-amal itu putus kecuali 3. Shadaqatun dzariyah, al-ilmu yuntafa'u bih, al-waladun shalih yad'u. Begitu banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat, memotivasi kita umatnya untuk melakukan kebaikan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menguraikan bukan cuma 3, ada 7. Kalau mau bilang 3 atau 4 atau 2, meskipun kita sudah berada di dalam kubur setelah mati. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, allama ilma, mengajarkan ilmu. Ustaz, kalau begitu yang pertama ini cuma guru-guru punya Ustaz. Semua kita punya kesempatan untuk allama ilma, memberikan pelajaran. Ibu-ibu yang bukan guru, ibu rumah tangga pasti pernah kasih pelajaran. Sama siapa? Anak-anak yang bagiin cara bikin dabu-dabu. Mereka tidak sadari ini ilmu. Dan jangan menumpuk, Ustaz saya ini bukan sarjana, bukan warga timur sarjana Ustaz. Keke. Memberikan pelajaran kepada orang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita punya, karena setiap manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Sehebat-hebatnya manusia dia punya kekurangan. Sesungguhnya kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang punya gelar kesarjanaan di muka di belakang, jangan sombong. Kenapa? Ilmu yang ada dalam dirimu illa qalilan, sedikit sekali di hadapan Allah. Jangan pandang enteng. Pak Bupati, Pak Gubernur tidak tahu ilmu panjat kelapa. Tahu ilmu panjat kelapa, bukan panjat. Tukang panjat kelapa tidak tahu ilmu gubernur, tidak tahu ilmu bupati. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Jangan minder. Kerja di mana? Guru di mana? SMP Wagili. Kerja di mana? Guru di mana? Jangan minder. Guru taman pengajian dia kasih. Anda ajarkan satu huruf Al-Quran, dia tahu, kemudian setelah dia besar termasuk durhaka kepada suami. Istri yang mencuri harta suami itu bagaimana? Istri yang mengambil uang suaminya diam-diam tanpa sepengetahuan suami. Ustadz, uang ini Fatimah itu sama Ustadz. Betul. Tetapi yang begini caranya. Misalnya Timah tua istri datang kamari mama atau ti papa lo na omai tobele. No, pinjam kawar uang 1 juta ti papa. Kebetulan DP suami terkenal punggili pi ita botu pungguongo. Tunggu sedikit mama, kasih mandi dulu tipe itu, nanti dia so mandi. Ada tak simpan itu, tenang. Tidak berkah dari cara hidupmu sendiri. Mencuri harta suami. Ustadz, masalahnya tipe itu Ustadz bunggili, suka sendiri kalian yang orang bunggili. Itu. Jadi begitu. Bagaimana? Saya tanya kamar sama saya menjawab. Jadi caranya bagaimana Ustadz? Bilang sama tipai tua, ini bapak dan ibu, kenapa suami-suami ada DP unsur keterpunggilian? Terkadang kasus, mohon maaf, saya 8 tahun kepala KUA, saya eksplor masalah ini. Suami-suami itu sebenarnya awalnya tidak punggili, cuma karena hilang kepercayaan kepada istri, maka suami mulai mengkap. Lebih banyak nggak pegamis dari kita bebaju. Pengakali raja mau pakai batik itu terus.
Pesta le A tetap itu batik ati, pesta le B tetap itu batik lipa itu ati, pesta le C tetap itu batik anti. Mau suruh ganti kasta masih gagah itu masih gagah. Lima itu jangankan batik DP legging DP wolong amilat tak ganti-ganti. Olipa itu ati kos gandeng mata kancur-kancur, kos kaki sudah pada kamar DP ibu jari, untung pakai sepatu. Olima itu DP hak tinggi DP high rise, apa? Gitu. Oti krim ini mau tak hilang akan satu hari saja mau hilang akan stok oti krim stres. Alhamdulillah sekarang musim corona jadi ada penangkal petir. Tiram kantara ada pakai lipstik mahal atau lipstik murah. Mau dapat tahu lipstik mahal dan lipstik murah itu lihat di belakang lo masker. Kalau ada lipstik murah nanti lipstik. Di Ustaz tahu, di Ustaz pak istri perempuan ibu kan laki-laki. Jadi yang pertama man alama ilman, orang yang memberikan pelajaran. Jadi bapak dan ibu silahkan kasih pelajaran. Semua yang keluar selama itu baik. Man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik dia diam. Jadi berkata yang baik itu adalah ilmu, apalagi kasih nasihat. Ustadz saya ini masih jaga begini Ustadz, tetapi ketika kita melihat suatu kemungkaran, kita kasih nasihat, silahkan. Telur ayam saja keluar dari pantat ayam, ya. Telur ayam itu keluar dari tempat yang paling hina, dari seekor binatang. Bisa menjadi ada harga, apalagi nasihat yang keluar dari mulut manusia. Ibu-ibu kalau di rumah semua makan, anak-anak tegur, mama ada lupa doa. Oh iya, harga itu kenapa? La tataharraka dzarratan illa biiznillah. Tidak bergerak sedikit zarah pun tanpa izin dari Allah. Allah gerakkan hati anak kita. Tolong ingatkan mamamu untuk doa biar makanan ini berkah. Kemudian bilang, mama tidak berdoa. Iya berdoa. Doa kamar sama-sama. Kalau tidak berdoa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah, itu. Jadi dan bagi kita yang diberikan nasihat, sesombong-sombongnya manusia yang ketika diberikan nasihat kebenaran maka kemudian kita tolak. Kenapa? Hatinya sudah penuh dengan bisikan iblis. Ciri-ciri orang yang hatinya penuh dengan bisikan iblis itu tidak menerima kebenaran. Iblis membisikkan dalam hatinya, ente sarjana lebih tinggi, masa mau terima DP nasihat? Maka kemudian muncul, apa so ente? So sampai di mana ente sekolah? Punya hati yang keras, qaswatul qalb, keras hati bukan liver, tetapi hati yang tidak mau menerima kebenaran. Hati-hati yang ibu-ibu yang sudah punya keras hati, kebanyakan kalau so marah, so keras hati, biar tipe itu membujuk bagaimana, tidak mempan, mau beli kamar pisang, tidak, mau beli karkua bugis, tidak mau ganti gamis, tidak, ngambil lama, tidak. Subhanallah, dia mau ganti kamar HP, terserah. Suami-suami itu sebenarnya ketika itu ada marah-marah harus pintar membaca gelagat istri. Jadi kalau istri ada marah-marah itu jangan langsung marah juga. Kiapa diam? Kiapa diam? Kiapa boleh? Jangan. Istri itu mudah dilunakkan. Kenapa? Karena mereka memang falsafahnya tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuk laki-laki itu Bapak dan Ibu rahmati Allah di bawah kita, dalam naungan kita. Suami yang tidak mampu menaklukkan tulang rusuknya perlu dipertanyakan ke laki-lakiannya. Iya, karena dia tidak mampu menaklukkan tulang rusuknya. Tima itu marah-marah tinggal dialoi ngomai-ngoma. Tima itu sama nangis itu dia kosong orang sama dapat dengar. Tiba pesora yang keras sekali. Baginda Nabi itu romantis. Istri Nabi kalau misalnya nangis takut Nabi mau tinggal, dia seka air mata istrinya itu dengan tangannya. Dia sudah, saya tidak usah menangis. Dia ambil tangannya, dia peluk, dia rangkul, dia dekatkan dengan tulang rusuknya. Jadi loh itu bikin kasan apa bapak sekalian. Pulang dari sini coba. Bukan berarti mau suruh kasih menangis dulu timah itu. Jangan menangis kesan, bagi kita kalau kamar. Jadi yang pertama man alama ilman, mengajarkan ilmu. Ilmu apa saja Bapak dan Ibu rahmati Allah. Nih yang pertama. Yang kedua, wa ajaran nahran,
mengalirkan air sungai yang tertutup, mengalirkan air yang tertutup, yang tersumbat. Jadi biasanya kalau hari Ahad atau hari Jumat ada pekan Jumat bersih, ayah sum kasih umum, bapak dan ibu mari kita kerja bakti membersihkan selokan, ya. Selama air yang ibu kemudian bersihkan selokan itu mengalir, maka pahala akan terus mengalir ketika meskipun ibu sudah berada dalam kubur. Boja bololo kesomo mati, tim mama mau pesan uti. Kalau tim mama mau mati, kasih bersih got di muka rumah. Yang dalam hadis itu mengalirkan air sungai yang tertutup, maka kemudian bisa juga dikategorikan membersihkan selokan-selokan yang tertutup, biar kemudian tidak tercemar lingkungan termasuk, ya. Ini perlu bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Cuma saya ingatkan, saya pernah menegur salah seorang warga yang kalau dia membersihkan selokan, dia ambil air selokan, dia buang di jalan. Di sini tidak ada begitu, ya? Jangan bacur hati, Bu. Biar saya bacur hati. Di Ustaz kok masalahnya Pak, Bu, saya sama kuriki mau batazia di salah satu tempat. Dia ada bekas bersih ini got. Cuma naik motor. Dia dapat siram kamar kami kok. Oh, saya ada pakai sarung putih, baju koko putih. Subhanallah. Saya bilang alamat mau terlambat. Air got ibu warna hitam. Kalau air aqua isi ulang masih boleh mau kiring gagak. Ini air got dibuang di jalan, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Diriwayatkan hadirin dirahmati Allah, ada salah seorang sahabat yang dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya memanjat tebing, dan tebing itu terbuat dari kotorannya sendiri. Siapa dia? Ternyata dia orang yang selalu membuang kotoran di tempat-tempat umum. Ustaz, orang tidak buang kotoran, itu kan dari kamar mandi kotoran, kita buang di tempat umum. Terpercik saja hadirin rahmati Allah, di salah satu baju orang yang lewat, dia melaksanakan ibadah, kemudian tidak sah ibadahnya karena mengandung najis bajunya. Ibu tanggung jawab. Baru bagaimana Ustaz? Banyak dibicara, banyak caranya. Alirkan air itu. Kalau memang Ustaz di sana sudah tutup, Ustaz, pikirkan bersama-sama dengan pemerintah kelurahan bagaimana solusinya air ini bisa berjalan dengan bagus. Kalau ini berjalan dengan bagus, ibu mat wafat malam ini, insya Allah di dalam kubur selama air itu mengalir, ibu mendapatkan aliran pahala dari jasa mengalirkan air yang tergenang atau yang tersumbat. Yang ketiga hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hafara nahran, wa hafara bi'ran, orang yang menggali sumur, ya. Jadi jangan terlalu bunggili. Kalau misalnya ada orang yang sumurnya jadikan sumur nebeng, tahu sumur nebeng? Masih ada begitu? Terkadang semua sumur bor ini tidak semua airnya keluar sama. Ada yang kuning, ada yang jernih. Yang kedalaman lebih banyak itu yang lebih jernih. Ada yang kedalamannya cuma 8 meter, sedikit kekuning-kuningan. Maka kemudian kalau ibu boleh meminta, kalau perlu taruh ke sana keran di muka. Ustadz ada pakai dap ini, anggap itu sedekah. Jangan terlalu bunggilit, jangan terlalu botu. Kalau cuma orang mau ambil 1-2 ember untuk minum silahkan. Ustadz masalahnya ini air Ustadz proses coba cuci akan kotor. Itu boleh lain cerita. So kasih hati mau jantung. Ketika menggali sumur airnya untuk manfaat orang banyak hadirin rahmati Allah, maka Allah akan selalu mengganti air itu dengan kebaikan-kebaikannya. Dalam satu riwayat hadirin rahmati Allah, Nabi pernah bercerita kepada para sahabat, ada seorang musafir yang ketika di tengah-tengah gurun pasir, dia dalam keadaan haus, sudah habis perbekalannya, air minumnya sudah tidak ada. Maka kemudian dia mencari titik sumur. Dia dapatkan sumur tua. Ketika dia turun di dalamnya, bayangkan di gurun pasir punya sumur, dalamnya tuh gimana. Dia turun di kedalaman sumur, dia masih mendapatkan genangan air di dalamnya. Dia minum sepuasnya. Begitu dia naik dari sumur itu, dia lihat ada seekor anjing di atas sumur itu sedang menjilat-jilat tempat yang lembab di bagian atas sumur. Orang itu kemudian berpikir ini anjing haus. Dia turun lagi ke bawah, dia ambil air, kemudian dia kasih sama itu anjing.
Para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi, apakah kebaikan itu berlaku juga dari manusia untuk binatang? Kata Nabi, jangankan binatang, semua makhluk Allah. Kita punya keistimewaan dari Allah ketika kita menyantuni mereka, memenuhi hajatnya. Tetapi bagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam tanda kutip, misalnya ada ular, so masuk kamar di rumah siap mau papatuk, dapat ingat Ustadz Hamdan penceramah, hati Allah penuhi haknya, kasih tangan, ijau di tolo, tibu pergi di kebun buaya, ada tanya sama orang kebun binatang, api di tempat pemandian sana kan buaya di muka itu, ada tanya sama ada kasih makan, orang tidak, penuhi haknya biar cuma kaki sebelah, ikeke, jauh di itu. Artinya hadirin rahmati Allah, falsafahnya sedangkan memberikan minum kepada seekor binatang mendapatkan pahala, apalagi mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita tahu tetangga kita dalam keadaan lapar, kita asik-asik pas status rezeki anak soleh. Tadi siang tinituan, tadi pagi tinituan, ini sekarang pinitode, sobantor sore politik malimu antar kamari kuo bugis dan lain sebagainya. Kita tahu tetangga kita lapar, pas status makan rupa-rupa, nanawa hati Allah. Tidak peka hati kita melihat status orang-orang yang di sekitar kita. Silakan ada dan kemudian berbangga dengan fasilitas yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan, tapi kemudian jangan menjadikan segala kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana? Ketika Allah berikan kenikmatan, Allah berikan rezeki, berikan hak orang lain. Ada hak orang lain, jangan ambillah olanto itu Bapak dan Ibu dirahmati Allah. Ada milik orang yang Allah titipkan dalam harta kita. Coba kita lihat, kalau ada orang yang DP botu punggili luar biasa, satu saat Allah mau ambil semua itu, Allah akan ambil dan dia akan kaget. Banyak fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita, dan juga kita melihat begitu banyak orang yang dengan ikhlasnya dia rela mengeluarkan segala sesuatunya di jalan Allah, karena dia yakin ketika Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia yakin dengan matalul ladina kamathali habbat ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sama dengan orang menanam sebutir benih tumbuh menjadi 7 tangkai. Masing-masing tangkai berbuat 100 biji. Makanya di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada parigi di rumah, sumur di rumah, insya Allah sumur bisa bermanfaat. Jangan halangi orang. Kalau membuat DP dapur, minimal kalau kita tahu tetangga ada yang kekurangan air, buatlah pintu bagi tetangga yang mau ambil air itu. Jangan ketika ada parigi, karena ada bor DP bor parigi memang dalam sekali, ada bayar mahal, tutup rapat. Kenapa? Tidak menerima orang meminta air. Ya Allah, Allahu Akbar. Yang keempat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wa gharasa nakhlan, orang yang menanam pohon kurma. Menanam kurma itu disunahkan Nabi, bahkan ada dalam salah satu hadis, meskipun besok kau tahu kiamat, hari ini kau tanam kurma. Tapi wa gharasa nakhran ini, nakhlan ini pohon. Ustadz, tidak ada kurma Ustadz. Mangga boleh, pepaya boleh, apalagi buah-buahan silahkan tanam, artinya yang memberikan manfaat. Bunga ngambil batera Ustadz, masa pandemi Covid begini susah sekali Ustadz. Ini pot bunga tak ganti-ganti terus, tak tambah-tambah terus. Ada tanya kasana ini kok beli di mana? Ada minta Ustadz, beli kasana ibu. Salah-salah taman ada kasih Ustadz. Kalau taman ada kasih ya iya, tapi jangan zolim. Mau datang ke orang pe rumah, tidak bilang mau minta, langsung angka, kita punya ini ya, kita punya ini ya. Tuan rumah bilang, oh iya,
Saya bukan mau singgung orang-orang yang tidak. Kalau memang ada kekerabatan, cuma asiknya dalam seni menanam bunga itu persaudaraan itu muncul dari situ. Persaudaraan itu muncul dari situ. Ketika ada teman dari jauh, bab puji-puji, ala ibu kok gaga ini, gaga so ada tunas dia belum, ala dia pas suka ambil, senang sekali begitu itu. Ustaz tahu karena saya oleh jabatan bunga. Aglonema putus dikalahkan dengan sansevieria. Sansevieria mulai pudar, mulai kemudian dikalahkan oleh varietas Mayana dan BC. Saya tahu karena saya hobi bunga. Tetapi sebenarnya ibu-ibu itu bunga sebenarnya. Perempuan itu bunga. Bunga di mana? Bunga di rumah. Mampu menenangkan suami, mampu menyenangkan suami. Yang itu kalimat Jeffrey Al-Bukhari, hatimu tempat berlindungku. Suami itu bisa tenang di rumah kalau istri mampu menenangkan diri suami di rumah. Jangan tanya di mana suami tidak tenang di rumah. Kenapa? Begitu pulang dari tempat kerja sampai mau turun kerja, pembacaan undang-undang tidak mau habis di rumah. Pak Hitler sampai kamar dari tempat kerja itu terus Pak Uti ndek iyo Pak tahu kesan ini Pak Uti ini ndek iyo tahu kesan ini Pak Uti ndek tidak mau habis. Subhanallah. Usahakan jadi istri yang menenangkan di rumah. Abu Talha itu punya istri Rumaisyah. Rumaisyah itu istri yang kemudian oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimintakan anaknya Fatimah berguru. Apa ilmunya hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Rumaisyah itu adalah salah seorang istri yang hatinya penuh dengan ketabahan. Salah satu ujiannya adalah ketika anaknya wafat. Kebesaran hati Rumaisyah itu adalah seorang istri yang tidak ingin merepotkan suaminya, memberikan beban kepada suaminya ketika di tempat kerja. Itu Rumaisyah. Insya Allah ibu-ibu sini Rumaisyah semua. Amin. Tiba itu di kantor jangan kuat telepon kopa di mana? Bapak, deng siapa itu? Di mana? Coba video call dulu. Bukan di Rumaisyah itu, di Marosa. Rumaisyah itu ketika suaminya mau berangkat kerja diantar sampai di muka rumah, dilepaskan dengan senyuman dan seuntai doa. Begitu pulangnya dia tunggu di muka rumah dengan senyuman dan pelukan hangat sampai kemudian dia kasih duduk, dilap semua badannya, digantikan bajunya, dihidangkan makanan enak, kemudian ditidurkan. Beda dengan Timarosa yang di Gorontalo. Tipe itu baru basandar kasan DP motor, DP leher 100 meter. Ada. Apalagi dia pasang sana Pak uti singo kamar di perapatan situ beli karem mujair uti ya karem masih gara-gara suka membikin balari calon mujair. Iya. Di kantor Pak, di mana? Sepulang? Belum Pak. Apa? Di kantor. Deng siapa? Teman-teman. Cuma foto kamar. Nanawa. Jangan tanya di mana saya dikibat telepon Pak itu reject. Siapa ada telepon ada bat telepon ada reject. Ada orang bat telepon, tebos apa? Cokep curu kamar. Nanawa. Gagas sekali. Sampai kamar di rumah belum standar motor. Ada. Sayang. Biar le pakai sayang kalau begitu lebih model sudah lupa itu sayang. Sampai kamar di rumah Pak Uti bakar kamari. Ini kesan tampurung. Nanawati ololala sekali. Tinggal tipe itu loh karena dia senang DP sayang DP istri mainkan buat DP hati ibu tidak bisa gambarkan. Di luar sana banyak yang jaga balayani Pak anak mau makan tipa dia mau ambil kamar piring napa Pak napa minum Pak nanawa di sini nggak suruh bakar akan ikan kita bukan ibu-ibu di sini bukan mau di Indonesia ada. Rumaisyah bapak dan ibu di Abu Talha turun dari rumahnya tidak diberikan beban apa-apa Pak selamat kerja semoga sehat-sehat pulang dalam keadaan baik diberikan rahmat oleh Allah diberikan hidayah oleh Allah diberikan rezeki oleh Allah doakan suami turun dari rumah sampai kemudian suami akan bangkit gairahnya untuk bekerja begitu pulang hadirin rahmati Allah
Rumaisyah ini anaknya ternyata sakit. Tidak usah ingat-ingat Teh Uti mau nanti merawat, tidak usah ingat-ingat. Dia bilang sama Abu Tolha. Sekembalinya Abu Tolha ternyata anaknya wafat sebelum sholat asar. Abu Tolha sampai menjelang maghrib. Rumaisyah menangis luar biasa dan rahmati Allah. Tetapi ketika dia sadar sedikit lagi suami mau pulang, dia seka air matanya, dicuci wajahnya. Kemudian bapak dan ibu, anak ini dipindahkan di ruang depan, kamar depan, ditutup seperti orang yang lagi tidur. Menunggu suami seperti sedia kala di rumah, tidak ada kesedihan. Mbak pegang HP, ada dulu belum ada HP. Duduk-duduk menunggu suami pulang. Begitu Abu Tolha datang, assalamualaikum, waalaikum, sambut dengan senyuman. Nanawa dia lo bikin kesan begitu pak itu ibu. Ada. Alhamdulillah. Ada saya. Mana yang jaga sambut-sambut pak itu ada yang senyumin kok. Ada saya. Bukan antara di muka ini yang gak ada biasa senyum. Mulai besok, pokoknya yang tidak biasa mulai besok. Mulai pulang ini malam di depan kaca praktek yang tidak tahu bahasa senyum, mulai bahasa senyum ini malam. Selamat datang. Ada loto Alfamart, ada loto Kimia Farma. Selamat malam Pak. Ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa dibantu Pak? Adito. Itu senyum-senyum. Ibu dorang ada kursus akar itu senyum itu ibu. Dipilih mereka cara senyumnya. Senyum ibu jauh sampai ngana. Oh pada pulang Allah kok. Abu Tolha sampai tiba disambut dengan senyuman, sampai di dalam dilap tubuhnya, digantikan dengan baju yang hangat, yang masih bagus, yang masih bersih. Kemudian dihidangkan makanan. Setelah itu dalam riwayat masih diajak tidur oleh Rumaisyah. Subhanallah. Nanti setelah dia selesai dianggap sudah fit, Rumaisyah tanya, ada yang mau tanya, apa itu? Belum dapat lihat Pak, jangan ganggu, ada tidur dia tidak suruh ganggu, cuma dia mau tanya, seandainya ada yang titip barang sama kita, itu barang milik siapa? Abu Tolha bilang, milik orang yang menitip itu, bukan kita punya. Bukan. Kalau dia mau ambil, di situ Abu Tolha kemudian mampu menjawab teka-teki ini. Saya mau lihat anak kita. Abu Tolha seperti terkejut. Alamat pertanyaan ini barangkali untuk anaknya. Abu Tolha langsung ke kamar depan, dia peluk anaknya, mengertilah bahwa ini adalah anaknya sudah wafat. Diadukanlah kepada baginda Nabi SAW. Apa kata Nabi? Abu Tolha, sungguh sebelum engkau mengadukan ini, Allah telah mengampuni istrimu, karena setelah ini engkau akan diberikan anugerah oleh Allah luar biasa. Abu Tolha minta doa kepada Nabi SAW, maka Nabi mendoakan. Setelah itu para keturunan Abu Tolha adalah para hafiz Quran. Subhanallah. Kenapa? Karena dia punya istri yang berkah. So sampai di situ. Jadi istri-istri itu adalah bunga di rumah. Jangan juga bilang Ustadz itu bunga itu Ustadz tidak gagah kalau cuma satu pohon, Ustadz mesti 2 pohon. Terserah. Artinya kasih gagah ke sana itu bunga. Itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, bana masjidan. Membangun masjid. Selama masjid itu berdiri, maka pahala akan selalu mengalir untuk orang yang membangunnya. Mensejahterakan masjid. Ibu ketika ada orang bikin masjid, ibu antar semen 1 bantal. Selama masjid itu berdiri, orang sholat di situ, ibu mendapatkan keutamaan ibadah mengalir dalam kubur. Ibu antar kopi 1 ceret, ibu mendapatkan keutamaan itu. Ibu datang kemudian meramaikan masjid itu, kemudian sama-sama berjamaah di situ. Allahu Akbar. 3 kemuliaan bagi orang yang selalu meramaikan masjid Allah. Yang pertama, bukti bahwa dia beriman. Nabi ketika melihat ada orang masuk di masjid, Nabi bilang, itu orang beriman. Nabi langsung vonis, itu orang beriman. Kenapa? Karena dia datangnya di masjid, meramaikan masjid. Yang kedua, pada ibu yang dirahmati Allah, mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala ketika di yaumil akhir. 7 golongan orang yang akan mendapatkan syafaat dan perlindungan dari Allah di yaumil akhir. Salah satu di antaranya adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Allahu Akbar. Kalau tipe haji bukan cuma terpaut, memang semua bikin masjid. Al-Adha berapa terakhir Pak? 10.
Al-Adha 10. Saya juga insya Allah mau bikin Hamdan 1. Hamdan. Amin. Amin kan ya. Bagaimana kemudian hukumnya Ustaz? Tidak jadi masalah. Tidak masalah. Itu bukan karena riya, tetapi menjadi momen untuk anak cucunya. Satu saat ketika ada anak, ada cucu, no uti, ti opa saja mampu bikin masjid 10, kau harus lebih dari itu. Oh itu. Bukan untuk dipamer-pamerkan, tetapi ini adalah motivasi bagi keturunan-keturunan. Ti opa saja sudah umur sekian mampu membangun masjid 10. Nih keturunan-keturunan Pak Haji dan Dambeang, jangan kalah dengan Tiopa. Usahakan kalian harus lebih hebat dari Tiopa dalam membangun masjid. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah adalah motivasi bagi kita. Terkadang kita hadirin dirahmati Allah, mohon maaf, ke masjid saja enggan, membantu masjid rumah Allah saja apalagi bugilinya luar biasa. Baru kasih satu bantal semen, pahalanya sama seperti siapa? Kalau bukan kita, kalau bukan kita. Padahal mau satu bantal semen. Anjawau, pahamnya tidak didengar, tidak digubris, keluar dari masjid. Anjawau olo, anjawau dia jamo tolo ela. Bolo ma aku Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan dalam amalan seseorang adalah ketika dia masuk dalam ranah alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Siapa mereka? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, para pendusta-pendusta agama. Sumbangan 100.000 hepo mengeli yo, nggak ambillah dia mau bilang-bilang kasan dari manti tante dari masjid, apa ada kasih sumbangan. Oh jangan bilang siapa-siapa, oh di malu kita kalau udah bilang kamar po bibi ente tidak, so pergi di kios sebelah poli mau beli garam. Dari mana ada pergi di situ pas sumbang. Sokonya sampai semua ada tetangga di kamar. Dari mana tadi pagi ada bajaran, jangan bilang siapa-siapa ada pas sumbang di masjid anak. Nanawa, 100.000 hepo mengeli yo. Jadi Bapak dan Ibu dirahmati Allah, selama kita peduli dengan rumah ibadah todwol, insya Allah selama rumah ibadah itu berdiri, orang sholat di situ, berjamaah di situ, pahala akan selalu mengalir dalam kehidupan dalam kuburan kita. Kemudian warathal mushaf, mewariskan mushaf, mewariskan Al-Quran. Nih saya tantang para PNS, orang yang punya gaji, yang punya penghasilan, yuk mari kita programkan satu mushaf 1 bulan. Tiap terima gaji, cuma berapa harga Al-Quran itu Ustaz? Yang bagus itu berapa? 35.000. Umur 35.000 1 bulan. Tibu pulsa 85.000 paket data bisa. Kredit lo motor 1 juta lebih dalam 1 bulan boleh. Kredit oto 2 juta 3 juta dalam 1 bulan boleh. Kredit rumah 2 juta 3 juta 1 bulan boleh. Apa 35.000. Mewariskan mushaf di setiap bulan. Ambil hari Jumat, mau sholat Jumat di mana, titipkan sama suami, Pak Jumat di mana, di masjid ini, titip Pak, titipkan Al-Quran di mana, di masjid. Kalau ada taman pendidikan Al-Quran, titip di taman pendidikan Al-Quran. Tanya, ini buku perlu buku Iqra berapa? Banyak telepon sama saya, Ustaz ada buku Iqra di kantor. Di sini tidak jual buku Iqra. Karena Kementerian Agama itu ketika menerima stok dibagi semua, habis, tidak ada. Sudah dialokasikan sekian taman pendidikan Al-Quran yang ada. Itu pun tidak semua taman pendidikan Al-Quran. Kenapa? Karena banyak taman pendidikan Al-Quran yang ternyata belum terregis di Kementerian Agama. Makanya guru-guru ngaji, saya ingatkan, coba bikin susunan TPQ, pengurus TPQ, ajukan ke Kementerian Agama, tanda tangan kepala KUA, kemudian ajukan untuk minta nomor stambuk, minta registrasi, supaya kalau ada bantuan-bantuan buku dan lain sebagainya mudah didapat, tidak ada fitnah. Yang terjadi kemarin itu Bapak dan Ibu rahmati Allah, fitnah. Bolo olang ada taman pengajian yang dapat struktur punya tidak. Kenapa? Setelah diperiksa ternyata tidak terregis, tidak terregistrasi. Itu manfaatnya. Bukan kemudian dianggap polimah paham radikal, tiba-tiba
supaya ketika ada bantuan Bapak dan Ibu rahmat, mudah kita mendistribusikan, mudah kita membagi. Itu supaya tidak ada guru-guru yang bawa tarian. Cuma Bapak dan Ibu, mari kita bantu wariskan mushaf, buku Iqra dalam 1 bulan. Kalau buku Iqra boleh 2, 1 bulan 2 buku Iqra, 1 bulan 2 buku Iqra kita berikan. Nih, insya Allah kita wafat, orang yang pernah membaca, bahkan orang yang sementara membaca, pahalanya mengalir kepada kita semua. Yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tarakal waladan ayyastaghfiru lahu ba'da mautih. Anak yang selalu mendoakan orang tuanya, memohon ampun kepada Allah, kepada orang tuanya setelah meninggal. Nih, meskipun kau undang semua orang-orang yang soleh, semua orang-orang yang soleh kau undang untuk doakan orang tuamu, tetapi ketika kau hidup jauh dari amanah kebaikan-kebaikan orang tuamu yang telah diwariskan kepadamu, telah diwasiatkan kepadamu, maka seperti itulah ketika sama dengan kau mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, siksa orang tua saya di kubur, ya Allah. Ya Allah, bakar orang tua saya di kubur, ya Allah. Ya Allah, berikan segala siksaan bagi orang tua saya di kubur. Kenapa? Karena Anda sebagai anak yang tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka ridqa wa anta lam tadali dhalikal ahla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzula wa sima dakhalaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Da'wana subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhir da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian walau maafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa Muhammad Rasulillah alaikassalam. Yang kami hormati Bapak Haji Adan Gambea, sahibul musibah. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah pada malam yang kelima atas meninggalnya almarhum ibu kami, Ibu Dr. Anda Salma Gambea itu. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Haji, bapak-bapak tokoh-tokoh agama yang sempat hadir, terutama pimpinan wilayah di Kelurahan Libuo yang hadir pada malam hari ini. Saya mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih beroleh kesempatan, terutama kesehatan, sehingga bisa bersama-sama dalam acara takziah hari yang kelima yang dilaksanakan oleh keluarga. Selawat dan salam
Mari sama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan setiap selawat kita akan mendapatkan balasan selawat dari Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat kepada kita. Saya izinkan atas nama keluarga untuk menyampaikan kata-kata sambutan yang saya awali bahwa perlu untuk kami informasikan ibu kami, Ibu Salma, 5 hari yang lalu menerima takdir Allah. Kalau sering kami dari keluarga memahaminya, terakhir melaksanakan kewajiban pada subuh jam 11 siang, alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat, mendengarkan ceramah lewat YouTube. Setengah 12 atau tinggal 15 menit azan zuhur, beliau dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ketentuan Allah sudah datang. Beliau menjalankan ibadah zuhurnya di alam yang lain, yang sering kita sampaikan ketika kita bangkit dari ruku, wa fil umasita min syai'in ba'du, bukan kehidupan dunia, bukan kehidupan langit. Husnul khatimah insyaallah. Untuk itu kami dari keluarga mengikhlaskan kepergian beliau. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang menghadiri takziah pada malam hari ini. Insya Allah kehadiran Bapak dan Ibu sekalian akan menjadi suatu hal yang menjadi ibadah bagi kita, mendoakan almarhum. Sekaligus kami atas nama keluarga menyampaikan permohonan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian adalah doa untuk almarhum, dan terutama hikmah bagi kita yang hadir bahwa mati setiap saat akan datang kepada kita. Ibu Salma jam 11 siang masih menonton dakwah. 1 jam berikut ketentuan Allah datang. Walaupun kita sudah dalam keadaan sehat, kami dari keluarga tentunya memahami bahwa ini banyak hikmah bagi keluarga. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi atas nama keluarga Dambea, keluarga Ointu, keluarga Wagyu, keluarga Maliki, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian menghadiri undangan keluarga dalam rangka menghibur keluarga, memberikan takziah. Insya Allah kami ikhlas untuk melepas kepergian almarhum ke yaumil akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.